dealing with Gen Z itu menurut aku tricky. Kayak misalnya gue pengen flexible hours tapi gue pengen dibayar besar, gue pengen cepat naik gaji, tapi gue nggak mau kerja capek-capek. Itu iya banget. Gimana? Tapi kalau kita mengerti cara bekerja dengan mereka, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus banget sih menurut aku. Hi curious people, welcome again in Spotlight. Yang topiknya kali ini adalah navigating your 20s. Menurut aku umur 20-an tuh pasti waktu dimana kalian tuh lagi nyemplung masuk dunia kerja. You're trying to figure out your career and what your work life looks like. Jadi kita akan mengupas topik how to survive and thrive in the modern workplace. Untuk membahas ini, aku udah ada guest star yang sangat-sangat spesial karena beliau adalah entrepreneur muda yang sukses, founder of BLP Beauty, dan juga punya pengalaman kerja di corporate gitu ya, di multinational beauty company. Tada! Kita punya Lizzy Para. Hai, thanks for coming, Kak Ici. Terima kasih sudah diundang. Senang banget karena sebelum-sebelumnya kita sebenarnya cukup sering ketemu di beberapa founder events ya. Tapi baru sekarang ini kita akan mengupas kupas tuntas ya. Kupas tuntas. Jadi tolong jujur dan terbuka ya Kak Ici. Hati-hati ya dengan the ugly truth ya. Aku pengen mulai dengan first job experience. Oke. Kak Ici inget gak dulu pertama kali first job itu apa kesan-kesannya, kayak walk us through that scene gitu, deg-degannya apa, ketakutannya apa, kira-kira ada gak sih yang unexpected kayak plot twist banget gitu waktu pertama kali masuk kerja? Sejujurnya begitu lulus kuliah, jadi gue tuh lulus kuliah tahun 2009. Oke. 2009 lulus kuliah, terus emang waktu itu sudah langsung punya kepikiran gue harus kerja as a marketer di salah satu perusahaan besar gitu. Oke. Langsung tahu? Langsung tahu, karena emang gue suka banget sama branding dan marketing gitu. Jadi pada saat lulus langsung udah punya nih target company yang mau gue tuju tuh apa. Kebetulan itu memang kampus melihat bahwa si Icil, orang manggil gue Icil, suka dengan beauty industry. Mereka tuh ternyata masukin CV gue ke PT L'Oreal Indonesia waktu itu. Oh gitu, jadi dari kampus ya? As a management trainee. Waktu itu inget banget ya, kan management trainee itu kan kayak lomba ya. Inget banget waktu itu yang diseleksi tuh ada sekitar 20 orang, yang masuk 3 orang, salah satunya gue waktu itu. Jadi waktu itu gue masuk as an intern. Why intern? Karena gue belum lulus kuliah waktu itu. Oke. Jadi gue masuk as an intern 3 bulan, kemudian gue inget banget ya, namanya juga anak baru ya, apa aja diiyain. Jadi gue 3 bulan pertama gue as management trainingnya L'Oreal, gue tuh harus di lapangan gue jadi SPG di Seibu. Oh gitu, itu memang part of the program? Part of the program dari management training. Kan gue harus jadi marketer kan, nanti ketiga kan kayak jadi marketing eksekutif lah kalau udah selesai probation ini. Nah gue tuh dilempar langsung ke lapangan. Lapangannya literally lapangan, jadi gue bisa merasakan gue sebagai orang yang jualan tuh seperti apa sih, apa kurangnya, jadi, apa lebihnya. Sampai ke ujung tombak itu, sampai ke ujung tombak. Dan orang lapangan gak boleh tahu gue itu orang kantor. Jadi gue kayak sebagai mata-mata gitu. Wow. Yang kocak adalah ternyata untuk bisa masuk ke departemen store itu ada requirement tinggi. Minimal 155 cm. Saya 152 cm. Ingat banget, Icil kamu mau ke Kelapa Gading ya, ke Sogo gitu kan. Oh iya mbak gitu ya. Begitu masuk gue ditolak cuy. Gak boleh masuk ke Sogo Kelapa Gading gitu. Ya udah, karena gak boleh masuk akhirnya dipindahkan ke Seibu Grand Indonesia. Jadi selama 3 bulan gue tuh jualan di lapangan. Waktu itu brandnya yang dipegang Biotherm. Sekarang udah gak ada di Indonesia, tapi kalau kita ke luar negeri masih banyak kayak Biotherm. Jadi gue jualan skincare di situ selama 3 bulan. Dan itu maksudnya ada culture shock, ada sempet kagetnya atau kayak justru kayak membukakan mata kali ya, karena wah ternyata di lapangan tuh sekeras itu. Kayak gue ngerasain senioritas dari orang-orang lapangan. Gue makan di kantin karyawan, gue disini-sini sama brand sebelah. Kayak hal itu tuh terjadi beneran di lapangan. Dan ada juga kayak om-om yang godain kita tuh beneran ada. Jadi makanya di lapangan tuh sekeras itu kehidupannya gitu. Setelah gue 3 bulan, akhirnya gue mulai masuk nih di dunia belakang layar as a management trainee. Waktu itu tahun 2009 itu. Setelah 3 bulan. Itu seru banget sih. Jadi kayak maksudnya memang di awal gue masuk ke dunia kerja, emang mindset gue itu adalah gue harus bisa merasakan apapun yang waktu itu dikasih. Jadi kayak ya open minded aja untuk mencoba segala hal. Ya walaupun waktu itu ya gue sempat nangis karena ditolak di Kelapa Gading itu sih. Capek Bo. Iya kan, itu sedih sih. Maksudnya cukup kaget gitu ya. Lumayan. Tapi kalau aku boleh nebak, berarti Kak Icil tuh tipe yang
cukup adaptif ya. Maksudnya pada saat ada situasi yang kurang ideal, penolakan atau misalnya agak kaget, itu tuh jatuhnya dibawa asik aja. Dibawa asik aja bisa dibilang gitu. Maksudnya atau gimana? Copingnya tuh gimana? Iya maksudnya dihadapin aja sih kali ya. Kayak semua dibawa fun aja gitu. Jadi waktu itu kita kerja selama 2,5 tahun di L'Oreal itu, sempat pindah-pindah juga. Dari Biotherm dipindahin lagi ke YSL Beauty. Akhirnya terakhir sebelum resign tuh dipindahin pegang fragrance. Jadi lumayan banyak nih merasakan hal-hal yang terjadi dalam 2,5 tahun itu. Jadi lumayan nyobain berbagai industri sih, skincare, makeup, kemudian fragrance. Nah disitulah merasa bahwa ternyata dari semua yang gue coba, makeup itu yang paling gue suka gitu. Karena sempat ikut photoshoot sama beberapa orang-orang di sana, kayak sama ketemu fotografer, beauty editor dari beberapa majalah yang famous lah. Akhirnya kok kayaknya ada panggilan menggebu nih ya untuk mencoba sesuatu yang di luar yang sudah dilakukan selama 2,5 tahun terakhir. Ada resign dan mulai karir baru sebagai makeup artist di tahun 2011 waktu itu. Pada saat itu agak ada ketakutan gak sih bahwa jadi makeup artist itu kan jatuhnya on a project basis gitu ya, atau freelancer. Mungkin yang tadinya kalau lanjut di multinational company ini bisa ya climbing career ladder, lebih stabil dan lain-lain. Pertimbangannya apa tuh waktu itu? Waktu itu yang namanya menuju ke sesuatu yang baru pasti deg-degan ya. Apalagi pada saat waktu itu aku bilang aku mau resign, ditahan. Kamu yakin mau sekolah makeup? Aku bisa kasih kamu sekolah makeup di Hong Kong loh, as a certified makeup artist di YSL gitu. Terus aku juga punya plan buat kamu untuk kamu as a senior gitu. Kamu yakin? Cuma gak tahu ya, mungkin ini salah satu ciri khas millennials juga, kayak penasaran untuk mencoba hal baru tuh besar dibandingkan dengan sesuatu yang lebih secure gitu loh. Setelah itu diyakinkan oleh orang-orang di sekitar tuh bahwa lo bisa, lo bisa gitu. Akhirnya ya kita memutuskan untuk keluar dengan membawa sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang nggak banyak ya. Kan orang kan tahu si Lizzy Para atau si Icil itu belum ada Lizzy Para. Si Icil ini kan sebagai seorang marketer ya, seorang brand lah, orang makeup artist. Jadi kayak semuanya tuh dimulai benar-benar dari nol. Kayak kita mulai masuk ke majalah-majalah yang tadinya kliennya brand yang aku pegang, akhirnya mulai ini dong mau dong ikutan makeup gitu ya. Yang awalnya mungkin kalau makeup buy itu ada di lipetan majalah, akhirnya orang mulai kok makeupnya si Icil ini bagus ya. Boleh deh kita kasih project yang lebih besar. Akhirnya mulai masuk lah tuh ke fashion spread, sampai akhirnya orang mulai percaya di beauty spread. Nah pada saat itu mulai masuk ke beauty spread kan otomatis orang buka majalah langsung makeup kan. Aku mulai mikir nih, gimana caranya gue stand out nih di antara semua makeup artist yang pada saat itu senior semua. Akhirnya mulailah buat rebranding diri sendiri. Mulai muncullah si Lizzy Para itu. Lizzy Para itu sebenarnya terbuat dari first name sama last name, Elizabeth Parameswari. Keluarlah Lizzy Para. Dari situ ternyata ini nama membawa hoki. Kenapa? Karena namanya aneh kan, Lizzy Para kan. Orang tuh kira tuh makeup artist dari luar negeri gitu. Kan kalau zaman dulu belum familiar ya, makeup artist tuh belum familiar. Jadi emang catchy sih. Catchy kan? Ya kayak ini siapa sih? Karena orang bule yang dibawa ke Indonesia untuk makeupin spread kayak mungkin di Elle Magazine, Bazaar. Ini siapa Lizzy Para? Pas dia ternyata saya gitu. Ya udah akhirnya mulailah orang kenal si Lizzy Para sebagai seorang makeup artist. Dan habis itu mulai juga untuk sering sharing di YouTube waktu itu tentang makeup tutorial, swatch lipstick. Jadi orang mulai kenal si Lizzy Para sebagai seorang makeup artist, garis miring YouTuber, garis miring beauty blogger. Karena aku juga ngeblog. Semua dilakukan lah. Waktu itu kan energinya banyak. Semua dilakukan aja, orang mulai kenal ini si Lizzy Para semuanya yang berhubungan dengan beauty. YouTube iya, blog iya, Instagram iya, makeup artist iya, pembicara iya, makeup class iya. Pokoknya yang semua yang berhubungan dengan beauty waktu itu aku jalanin. Dari situ menemukan beberapa gap nih dalam dunia beauty. Satu, orang tuh nggak pede kalau misalnya kita tuh makeupin pakai makeup lokal. Tahun 2014 lah, 2013, 2014. Jadi kalau misalnya mau makeupin wedding, karena waktu itu udah mulai masuk ke makeup wedding kan. Kak Lizzy pakai makeup apa brandnya? Kalau gue sebut brand lokal, udah. Kak boleh pakai ini aja nggak? Kak boleh pakai yang ini aja nggak? Kak foundationnya pakai punya aku aja deh. Pokoknya kayak gitu deh. Ingat banget ya waktu itu karena segitu skeptisnya orang Indonesia dengan merek-merek lokal. Kalau aku lagi mau pakai brand lokal, biasanya aku akan pakai brush. Terus aku pakein ke dia tanpa packaging ya, karena kamu tahu sebenarnya bagus. Cuma mereka nggak percaya dengan kualitas produk lokal pada saat itu, kayak nggak ada trustnya aja gitu. Nomor satu. Kedua, orang tuh standar beauty Indonesia tuh kan kurus, kulitnya putih, rambutnya panjang, ya kan, terus rambutnya hitam, tipikal iklan-iklan di TV lah. Sedangkan kalau aku kan bukan orang yang seperti itu ya, makanya orang tuh suka penasaran.
Kak Icil kenapa sih Kak Icil kok bisa pede gitu? Caranya apa, rahasianya? Apa yang bisa bikin Kak Icil tuh percaya diri? Menurut aku sebenarnya yang bikin aku pede adalah aku merasa gue gak jelek-jelek amat kok kalau misalnya gue pakai makeup, salah satunya gitu. Karena gue merasa kalau misalnya gue pakai makeup, I feel prettier, I feel better ya. Kayak kita kan makeup bukan buat orang lain kan sebenarnya, tapi buat diri sendiri. Jadi dua hal itu sebenarnya yang mendasari kayak kok kayaknya ada panggilan ya buat melakukan hal lebih dari sekedar make upin orang. Kayak kok kayaknya industri ini bisa ya kita build untuk sebuah sesuatu yang lebih baik gitu. Ya udah akhirnya mulailah tahun 2014 mencari tahu ada gak sih pabrik yang bisa diajak kerjasama. Ya akhirnya terbentuklah BLP tahun 2016. Dari awal mulanya itu DNA-nya di situ. Sebenarnya ini cerita yang menurut aku luar biasa karena dari 2009 tadi lulus, bisa dibilang Kak Icil itu mengambil 2 big career move. Iya betul sih sebenarnya. Iya kan, karena misalnya dari a stable job at a multinational company, decide untuk jadi makeup artist. Dari udah mulai established tuh jadi makeup artist, pengen mencoba hal baru lagi. So I applaud you sih, that's a really cool journey. Karena masih gitu. muda kali ya. Kalau sekarang aku mikir juga sih. Kok dulu kayak masih muda, tenaganya masih banyak gitu. Jadi bisa dibilang itu semua terjadi in your 20s. Yes, in my 20s. Kayak semua dicoba, dilakukan di 20-an itu sih. Start dari 23 ya. Pokoknya aku bikin BLP itu tahun 2016, berarti 9 tahun lalu. Berarti umur berapa? Saya umur berapa? Ini sekitar umur 20. Iya loh. Late 20s lah. BLP itu late 20s lah. Before we jump into the actual stuff about the workplace, aku pengen nanya. Ini soalnya aku yakin banyak teman-teman yang 20-an gitu nanya kayak, Kak Lizzy kok berani banget sih risk taking gitu. Approach-nya Kak Icil tuh dalam mengambil resiko tuh apa gitu? Apa sebenarnya resiko itu bisa dibuat agar ada cushion dan yang kita harus bangun sendiri gitu ya dengan skill dan lain-lain. I guess when do you know when to take risks dan kapan we have to wait? Mungkin aku bisa bilang pada saat kita mengambil resiko tersebut kita sudah tahu kita mau apa dulu kali ya. Jadi resiko itu sudah kita perhitungkan juga gitu. Nah, resiko itu sih yang menurutku penting. Istilahnya segala macam yang kita lakukan tuh kita harus punya plan. Kenapa akhirnya aku memutuskan oke, gue ready nih untuk cabut dari kerjaan yang full time. Ya karena gue tahu satu, gue punya skill, gue punya koneksi, aku punya portfolio juga, aku punya teman juga yang bisa aku ajak untuk kolaborasi untuk bikin portfolio yang bagus. Aku rasa kayak gue bisa deh gitu. Itu nomor satu. Emang nggak selalu apa ya, kurvanya tuh nggak gini lah, pelan gitu. Tapi ya pasti gitu. Sama juga dengan pada saat bikin si BLP ini gitu. Pas pertama kali kita bikin BLP, aku tahu bahwa orang tuh sudah punya trust terhadap si Lizzy Para ini di dunia di digital. Jadi orang tuh zaman dulu ya kalau nyari warna lipstick itu pasti ke blognya Lizzy Para atau ke YouTube-nya Lizzy Para itu pasti. Karena orang ingetnya si Lizzy itu sebagai seorang lip swatcher. Jadi pas pertama kali bikin BLP, wah gue langsung tahu nih, gue harus bikin lipstick, bukan eyeliner, bukan bedak, bukan foundation, lipstick gitu. Jadi makanya udah jelas pada saat itu bahwa oke, gue harus punya brand yang startnya dari lipstick. Tapi kalau ditanya apakah waktu itu punya bayangan BLP bisa selama ini, jujur tidak. Jujur tidak. Karena aku tuh bukan orang pintar mau deh. Saya hanya orang yang kreatif tapi tidak pintar. Gak percaya kan kita? Gak percaya sih jujur. Biasa aja gitu. Cuma emang orangnya tuh agak keras kepala sih. Ini mungkin keras kepala persistence gitu. Tapi ya diawali dari hal itu sih. Karena aku tahu bahwa jalannya tuh ke arah mana. Bukan sekedar gue mau follow the trend deh. Gue pengen ikut aja deh. Tapi gak tahu caranya gimana gitu. Aku seneng sih. Soalnya berarti resikonya tuh ada perhitungan, ada planning, ada juga semacam stepping stone yang udah dibangun dari karir yang sebelumnya. Bisa dibilang. Betul. Ya kan, jadi tidak instan dan gak yang super dari scratch. Dan poin yang kedua tadi adalah ada elemen custom ke Kak Icil ya. What you like and the skills that you have gitu. Terukur gitu loh resikonya. I really like it. Betul. Nah sekarang aku pengen move ke mungkin role Kak Icil sekarang sebagai CMO ya. Di BLP Beauty gitu. And I'm sure you have a big team. Sekarang berapa orang sih Kak? 120-an kali ya. 120-an, that's a lot. Dan Gen Z-nya cukup banyak kah? Lebih dari 50%. Nah, aku tuh pengen mengangkat sesuatu yang mungkin dianggap cukup kontroversial gitu ya. Bahwa ada stereotype dan label-label gitu tentang anak-anak Gen Z gitu ya. Kadang dibilang kutu loncat, kadang dibilang entitled, terlalu sensitif. Tapi juga banyak yang bilang mereka lebih purpose driven, terus fast learners and very vocal juga tentang mental health. Nah aku sebenarnya jujur nggak terlalu suka mengkotak-kotakan juga gitu ya, tapi pengen tahu deh maksudnya dari Kak Icil as someone who runs a company with a lot of Gen Zs, ada gak stereotip yang maksudnya well there's some truth to it
gitu, dan mana yang enggak sih gitu. Sebenarnya apa yang diomongin tadi hampir semuanya benar. Oh ya. Soalnya kan kalau yang diomongin tadi kan ada positif dan ada negatifnya. Yes, ya. betul. Which is itu true sih. Apa yang aku rasakan sekarang ya. Dealing with Gen Z itu menurut aku tricky. Gimana? Tapi kalau kita mengerti cara bekerja dengan mereka, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus banget sih menurut aku. Karena mereka tuh orangnya ya benar, mereka purpose driven. Jadi pada saat company yang tempat mereka bekerja itu sesuai dengan hati nurani mereka, mereka akan give all. Jadi kadang Gen Z itu beda sama millennials ya. Mungkin kalau millennials tuh umurnya udah mostly 30 to 40. Ya. Purpose mereka dalam bekerja itu pasti salah satu terbesar itu adalah uang. Iya dong, karena mereka sudah punya keluarga. Mereka mostly kalau millennials kan posisinya udah tinggi. Karena kalau Gen Z itu kan mostly di middle level atau mungkin entry level atau mungkin sekarang masih yang kuliah. Jadi mereka itu bekerja bukan demi uang. Jadi pada saat mereka bekerja di tempat yang sesuai dengan purpose-nya mereka, sesuai dengan value-nya mereka tuh bisa memberikan lebih dari yang kita pikirkan sih sebenarnya. Dan mereka tuh sangat fast learner. Tapi memang tidak semuanya seperti itu. Memang tidak semuanya seperti itu. Oke. Kalau kita ngomongin soal Gen Z yang memang sangat kritis dengan mental health itu iya. Tapi kadang-kadang sesuatu yang berhubungan dengan mental health itu kan sebenarnya baik ya. Berarti kita aware dengan diri kita. Yes. Sesimpel kayak kita appreciate pekerjaan mereka, atau kita say thank you, atau kita wah it's a good job. Itu buat mereka tuh matters banget. Jadi aku kadang-kadang suka melakukan hal yang kecil yang buat aku tuh biasa aja, tapi ternyata buat mereka tuh membekas sekali. Jadi kalau di BLP itu kita punya program internship yang kita sebut sebagai BLP Experience. Jadi mereka tuh biasanya 6 bulan bekerja as an internship di BLP, tapi mereka udah mau lulus itu loh, kayak udah skripsi atau mungkin baru lulus. Jadi kayak mereka tuh pertama kali bekerja tuh di internshipnya BLP ini, banyak yang seperti itu. Sesimpel kayak mereka datang, aku cuman, hai, ini hari ini hari pertama ya. Ternyata tuh buat mereka tuh membekas banget gitu hal-hal seperti itu, sekecil itu, atau mungkin sekedar mengingat namanya, atau ih good job, bagus banget, I like. Ternyata buat mereka tuh sangat besar impactnya. Padahal kan buat kita sekedar bilang thank you kan sesuatu yang simple ya, tapi ternyata buat mereka tuh besar. Words of affirmation tuh penting ya. Jadi hal-hal seperti itu ternyata buat mereka tuh penting banget sih. Tapi challenges-nya ada nggak? Challenges-nya adalah mostly nggak semuanya sih. Mereka kurang suka dengan perubahan yang terjadi cepat. Oh, I see. Karena kan mereka harus adjusting apa yang mereka biasa lakukan ya. Jadi mereka kalau ada perubahan atau ada challenge baru, aku juga ngerasain sih itu. Iya kan? Iya. Kita tuh harus pelan gitu masuknya. Iya. Supaya buat mereka tuh nggak kaget gitu. Mungkin ada hubungannya sama yang tadi kamu bilang Kak, tentang mereka tuh invested banget terhadap pekerjaan kalau mereka udah merasa align sama purpose-nya gitu. Jadi mungkin karena investment itu pada saat berubah tuh lumayan mengguncang dunia gitu. Dan jadi it makes sense. Dan kayaknya kalau ngomong sama Gen Z tuh emang udah harus jelas. Misalnya kayak contohnya kita kasih KPI. KPI-nya yaitu kalau tadi kita kasih challenge mereka di luar KPI, mereka akan bertanya, emang ini tugas aku ya Kak? Aku dulu memang tugas gue jadi SPG kan enggak say. Iya kan? Tapi itu kan part of learning, iya gak sih? Mungkin kalau zaman sekarang aku minta tim aku, lo 3 bulan kerja di beauty space BLP ya. Waduh, yang ada aku mungkin masuk ini kali, apa tuh HRD yang di Twitter sebenarnya disuruh kerja lapangan gitu ya. Kalau di akhirnya bukan buat itu aja, hal-hal seperti itu harus jelas kalau buat mereka kayaknya. Scope, KPI, metrik. Jadi mungkin structure and clarity itu sangat-sangat membantu gitu ya. Sama menurut aku ya, salah satu keunggulan Gen Z itu they're very tech savvy and they're very digitally aware. So I think one thing that you guys can do to contribute and to thrive in the working culture tuh ngebantuin company untuk bisa semakin modern. Dan mungkin suggesting sistem kerja yang lebih efisien through digitalization for example. Kayak di company aku dikenalin sama my Gen Z employee satu platform bisnis yang namanya Odoo. And I still use it to this day. Karena emang sangat-sangat mempermudah operational business. Karena semua hal yang bisa kita butuhin tuh ada di satu integrated platform. Mulai dari project management, bikin quotation, invoicing, sales, sampai ke people stuff gitu ya. Misalnya izin-izin, approval juga bisa dari sana. Dan udah bisa integrasi juga to some e-commerce di Indonesia. Jadi aku bisa langsung cek stok produk aku juga dari sana. Even sekarang kita juga udah utilize Chatter di Odoo for visibility and communication external maupun internal, dan semua work related stuff tuh jadi kayak di satu platform because we're trying to separate our professional and personal space in that sense. Jadi harapannya sih teman-teman atau people who work with me feel less overwhelmed karena they kind of have that platform boundary. Aku tuh juga udah mengulik-ngulik
gitu ya. Ada gosip, bukan gosip sih, tapi ada assumption gitu ya bahwa workplace culture tuh di BLP sangat-sangat baik actually. Amin aja ya. Iya, amin. Itu aku mendengar banyak yang seneng kalau kerja di BLP, terus especially yang professionals dan Gen Zs, dan menurut aku reputasi seperti itu tuh pasti nggak come by accident. Itu aku nggak bayangin ya, as a beauty founder myself, pasti ada intentionality, systems that are put in place gitu. Values apa aja sih Kak yang pada saat itu tuh mungkin ada turning point-nya atau ada apa di mana kayaknya kita harus bikin kayak gini deh. Masa ini harus jadi values yang akhirnya punya trickle down effect sampai punya reputasi seperti ini. Bener banget sih, kayak sesuatu tuh tidak dilakukan dengan tiba-tiba ya. Kayak itu tuh semua ada prosesnya. Jadi BLP tuh sebenarnya aku bisa bilang aku cukup bersyukur ya bahwa kita tuh berkembang very organically. Yes. Dan bukan yang tiba-tiba kita massive hiring, enggak. Jadi semuanya tuh dilakukan tahap demi tahap gitu. Mungkin dulu pada saat BLP di tahun pertama, tahun kedua mungkin jumlah timnya masih 12 orang, masih 20 orang. Semua bisa mengerti batasan kita tuh apa. Kita dalam berbisnis kan pasti punya batasannya. Let's say misalnya apa sih yang salah, apa yang benar. Tapi semakin besarnya perusahaan, value itu berbeda-beda nih. Sesimpel untuk overclaim produk deh misalnya. Oke. Some people bilang overclaim produk tuh adalah part of the marketing. Tapi some people bilang itu nggak boleh. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya itu hitam dan putih yang kurang jelas ya, hitamnya abu-abu lah, boleh dan tidaknya untuk beberapa hal lah. Nah kalau misalnya kita nggak punya pagar itu, orang bingung. Sebenarnya gue boleh nggak sih melakukan hal ini? Kan kita as a founder atau as a C-level kita nggak perlu harus mantengin sampai bawah kan, lo ngapain aja nih supaya tidak micromanage. Jadi lama-lama kita pikir, kok kayaknya kita harus punya pagarnya ya nih supaya semua BLP tim yang bekerja itu tahu batasan-batasannya itu apa. Value sendiri itu tidak selalu tidak selalu fix. Kita tuh mengalami perubahan value 2 kali sebenarnya. Pertama kita sebut value kita tuh BARC. Be real, agile, respect, sama quality. Tapi sekarang semakin banyaknya orang, ternyata value BARC itu kurang cukup untuk bisa memeluk semua kebutuhan kita. Akhirnya per kemarin 2024 kita tuh baru ganti value sebenarnya, namanya Magic. Magic tuh ada empower, kemudian ada agile tetap ada, growth mindset, butuh banget gak sih di era sekarang? Butuh ya kan? banget. Integrity, sama satu lagi adalah collaboration. Karena semakin banyaknya orang, semakin banyaknya divisi, kalau nggak ada beberapa value yang tadinya cuma ada di BARC, itu kita kurang bisa merangkul. Apabila kalau misalnya hal itu nggak ada tuh ternyata terasa. Kalau dulu tuh gini misalnya kayak, lu nggak empower banget lo, itu suka kesebut juga di antara BLP tim karena part of the value kan. Misalnya kayak sesimpel kayak overclaim itulah, orang udah langsung tahu, misalnya tim produk udah langsung tahu ini nggak boleh dilakukan karena itu tidak termasuk dalam part of integrity. Jadi buat aku penting banget apabila kita punya value. Tapi untuk bisa sampai ke situ nggak gampang juga sih sebenarnya. Kayak untuk kita bisa dapat si value magic itu, waktu itu kita inget banget kita ada di satu ruangan, semua managers masuk, terus kita coba mendisplay satu-satu apa sih hal-hal yang do and don'ts yang biasanya itu kita lakukan, sehingga akhirnya bisa muncullah si magic value itu di dalam BLP. Selain values ya yang pastinya sangat powerful, ada gak sih kayak misalnya juga itu turun akhirnya ke systems atau dan lain-lain gitu kan, karena as you said kayak it's hard to micromanage gitu, apalagi udah seratusan orang gitu. Ada gak sih systems in place yang cukup cocok gitu dan align akhirnya buat kayak employees khususnya Gen Z, jadi yang especially catered to misalnya their working style? Kayaknya learning culture tuh ngaruh banget di learning culture. Jadi kayak yang tadi kayak gue bilang, gue tuh bukan orang yang pintar sebenarnya. Pintar sama cerdik beda ya. Mungkin saya bilang saya cerdik, saya tidak pintar. Matematika saya jelek, nggak banyak gitu ya. Maksudnya kayak aku tuh bukan orang terpintar di kantor. Begitupun juga dengan si level yang lain atau bukan tim yang lain tuh, kita bukan orang yang pintar semuanya. Tapi apabila kita kerja bersama, belajar bersama, kita pasti akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, input yang lebih baik gitu. Jadi learning culture juga salah satu yang kita tekankan banget. Istilahnya kita sebagai seorang leader, apabila kita nggak tahu, bilang nggak tahu gitu. Jangan kayak sok tahu tapi ternyata salah. Iya kan, banyak loh orang-orang yang nggak mau mengakui bahwa dia salah apabila dia salah gitu. Kalau kita, aduh, gue tahu nggak ya? Tadi gue cari tahu dulu deh, I'll let you know. Tapi kalau mereka nggak tahu, mereka akan bilang nggak tahu. Begitupun juga kalau misalnya salah. Kalau salah ya lo minta maaf apabila lo melakukan hal salah. Kalau misalnya aku tipikal apa ya? Orang akan bilang si Icil ini leadership stylenya itu adalah sersan. Serius tapi santai. Pada saat kita jadi teman ya kita jadi teman. Tapi pada saat aku serius ya aku serius gitu. Pada saat aku menegur aku akan menegur gitu. Jadi sesuatu hal yang
nggak akan pernah bisa pisahkan adalah ya pada saat lo belajar, lo pasti akan menemukan hal yang gak enak. Either lo keluar dari comfort zone atau lo ditegur sama atasan lo. Tapi itu hal yang mungkin baik untuk bisa lo belajar ke depannya gitu. Suka banget lagi learning culture itu maksudnya nggak limited hanya ke employees gitu. Maksudnya as founders atau C-suite dan lain itu juga harus menggambarkan learning culture itu bahwa hey, we're leaders but we're also learning. Bisa salah dan apa ya, brainstorming ataupun showing up in meetings yang approach-nya itu terbuka and conversational tuh menurut gue powerful gak sih? Banyak orang yang takut kan ketemu sama foundersnya. Apa ya, ada jarak gitu loh. Antara founders sama atau si level lah sama timnya atau enggak sama interns. Kalau di kantor itu bener-bener terbuka banget, kayak lo mau masuk aja. Makanya kenapa tadi saya terlambat sedikit ya, terlambat 10 menit kan semua orang masuk ke ruangan saya hanya untuk bertanya gitu. Jadi karena kita sangat open untuk bisa saling belajar satu sama lain gitu. Menurutku setelah sekian lama aku berkarir dari as a professional, as a makeup artist, as a YouTuber, dan sekarang sebagai seorang entrepreneur, aku bisa bilang ini adalah salah satu yang tersulit, terchallenging. Why? Karena ini adalah the first time setiap keputusan yang aku buat itu akan berdampak kepada semua orang. Banyak orang. Setiap ucapan yang aku sebut itu akan berdampak kepada semua orang gitu. Jadi ini menurutku salah satu mungkin aku bisa bilang titipan kali ya dari Tuhan supaya aku bisa membuat orang-orang yang berada di dalam BLP itu ya level up bareng-bareng gitu. Tanggung jawab yang besar sih. Tanggung jawab yang besar. Ya intinya makanya harus ditanamkan si jiwa learning culture itu ke dalam semua orang gitu. Jadi gak ada semua orang yang merasa gue paling pintar nih di antara semua orang gitu. I really like that. Balik lagi ke salah satu stereotype mungkin Gen Z atau people in their 20s gitu ya. Jadi ada BBC article yang melabel Gen Z sebagai the worker who wants it all. They want flexible hours, they want aligned values, they want mental health support, fair pay. Terus kalau enggak ya udah bye-bye gitu. Nah, menurut Kak Icil, is this true? Maksudnya, are we just being idealistic kalau kita tuh meminta ini semua? And how do you negotiate with a company to get what we want, tapi juga gimana caranya kita bisa jadi team player yang adaptif dan kolaboratif kalau memang hal-hal ini tuh masih in process misalnya gitu. Oke, sebenarnya sempat terjadi lah beberapa kali ya di BLP. Kayak emang ada orang-orang yang seperti itu yang mereka tuh sangat kritis dengan apa yang mereka inginkan. Cuman memang salah satu tugas penting bagi leadersnya, termasuk si level atau manajersnya untuk bisa menjelaskan ke mereka cara kerja yang benar tuh seperti apa. Yang aku suka dari mereka tuh vokal. Artinya apa yang mereka sebutkan itu adalah apa yang mereka mau. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ya. Kayak misalnya gue pengen flexible hours, tapi gue pengen dibayar besar, gue pengen cepat naik gaji, tapi gue gak mau kerja capek-capek. Itu iya banget gitu. Tapi memang penting buat kita untuk menjelaskan ke mereka, hey, kamu tuh lagi di dunia kerja, nggak bisa semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, gitu. Aku bisa cukup percaya diri bahwa apa yang dilakukan oleh BLP terhadap karyawannya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kita sudah memanusiakan manusia, kita memberikan semua hak-hak yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, dan kita tidak pernah yang namanya abusive gitu ya terhadap power atau terhadap ketenaga kerjaan. Kita melakukan semuanya sesuai dengan yang seharusnya. Integritas itu yang tadi aku bilang ya di salah satu value. Karena kita ingin apa yang kita berikan tuh sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dan ada elemen fairness and health gitu ya. Jadi apabila ada beberapa orang yang mungkin sudah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di mata kita, lama-lama mereka akan tereliminasi sendiri sih. Yang gak sesuai dengan value, lama-lama mereka akan mundur sendiri gitu. Jadi tapi penting juga bagi seorang leaders untuk bisa menjelaskan why-nya. Kenapa sih lo kok harus bekerja seperti ini? Toh sebenarnya kalau misalnya itu semua udah tertuang jelas juga sih dalam kontrak, dalam penjelasan. Kalau misalnya overtime itu udah jelas semua. Tapi memang ya kita perlu menjelaskan lebih detail ke mereka sih. Itu menurut aku saat yang penting ya, menjelaskan detail why it matters, kenapa untuk sekarang seperti ini gitu. Kan clarity itu sih memang itu penting sih, menjelaskan sedetail itu why. Misalnya kayak contohnya, kenapa lo seorang digital marketing lo harus belajar KOL? Karena itu berhubungan misalnya. Kalau seandainya kedepannya lo menjadi seorang marketing manager, lo harus bisa semuanya juga. Lo gak mungkin seorang marketing manager tapi cuma bisa digital marketing, kan gak mungkin. Bener, harus sempat ngeliatin semuanya. Betul. Sekarang yang agak asik nih, mau agak going into employer point of view gitu. Jadi mau ngomongin interview red flags atau green flags. Oke, apa nih?
jujur kadang aku pun misalnya dalam 15 menit pertama menginterview seseorang tuh biasanya punya intuisi atau punya beberapa hal sinyal-sinyal yang sudah mengarahkan Ini green kayak flag. ini kayaknya Enggak deh. potensi atau ini kayaknya Iya. enggak deh. Kak Icil ada gak sih yang kayak gitu dalam proses interviewing atau first impression candidate? Kenapa aku nanya ini? Karena aku pengen misalnya teman-teman di luar sana mungkin bisa nyatet juga gitu how they can come across to an employer. Oke, kalau yang pasti satu kesiapan dia dalam interview ya. Artinya gini, pada saat dia di interview, artinya dia sudah ada keinginan untuk belajar tentang perusahaan tersebut. Jadi apabila kita interview, dia nggak tahu apa-apa tentang perusahaannya, itu menurut aku red flag banget sih. Iya. Dan itu terjadi beberapa kali. Kayak, kamu tahu nggak BLP apa? Tahu, apa itu? Ya makeup, produknya apa? Lipstick, bedak. Itu udah pasti, wah ini udah ada kasih aku tanda bintang nih. Jadi yang aku tangkep di sini sebenarnya maksudnya lebih dari hanya sekedar tahu superficial kan. Betul. Tapi kayak Research udah dulu. riset, mungkin malah udah punya perspektif atau opini sendiri gitu terhadap Betul. company-nya kan. Betul. Karena apabila dia melakukan hal itu, ada orang lain yang lebih niat dari itu. Jadi udah pasti dia akan gugur gitu. Karena yang tadi aku bilang Gen Z itu ada dua sumbu lah. Sumbu yang sangat ambisius dan sumbu yang sangat tidak ambisius gitu ya dalam mengejar sesuatu. Nah, orang-orang yang seperti tadi aku bilang itu, dia udah pasti akan tereliminasi digantikan oleh orang-orang yang jauh lebih thriving lah dengan apa yang dia inginkan gitu. Karena orang-orang yang ini, wah itu kayak wah aku sampai tepuk tangan sih. Wah dia tahu semuanya. Kemudian misalnya kayak kalau misalnya let's say dia designer gitu ya, dia tuh bisa provide sesuatu yang kamu ngerjain 3 hari. Iya kak, aku minta dia untuk menjelaskan. Coba kamu jelaskan prosesnya. Dia ngejelasin. Karena memang Gen Z itu Kalau dia suka bisa suka banget. kayak very promising tuh apa yang dijelaskan. Invested. Jadi ya red flag itu adalah pada saat dia nggak mempelajari perusahaannya sih sebenarnya. Nggak Jadi harus itu detail sih. itu jadi sebenarnya kayak common mistake ya bisa dibilang ya, yang kayak mungkin orang gampang overlook. Oke, kalau sesuatu yang benar-benar bikin green flag banget, mungkin something small tapi noticeable. Mungkin kalau saya ngomongin soal perusahaannya, aku biasanya tuh akan pertanyaan nomor terakhir sih. Tapi aku paling seneng kalau misalnya dia bisa menjelaskan secara detail tentang pekerjaan dia yang sebelumnya, yang relate dengan apa yang dia apply. Ya. Kan banyak nih sekarang, misalnya aku lagi hiring designer, tapi mungkin dia let's say bukan dari lulusan desain gitu, tapi dia punya pengalaman desain. Dia menjual itu melihat point of view dia sebagai seorang yang yang melamar sebagai desainer, dia harus jualan dirinya tentang desain-desain dia. Nah aku tuh paling seneng kalau misalnya orang bisa menjual dirinya seperti itu. Tapi kalau bohong kelihatan. Dan kalau muter-muter atau apa Coba itu ada kan tipe orang kayak gitu. Diputer-puter, dipoles-poles. Bener gitu. Karena sometimes it's not about the quantity of words that you say. Betul. Karena ada yang misalnya kita tanya satu pertanyaan, ini kok panjang sekali gitu. Justru padahal jawabannya tuh sesimpel itu gitu. Nah kalau buat aku actually salah satu yang green flag bisa dibilang adalah pada saat mereka bertanya kembali. Karena at the end of an interview usually I ask, do you have any questions for me? Sama. Terus somehow kalau pertanyaannya itu menarik atau kelihatan bahwa mereka seperti yang tadi Kak Icil bilang udah mungkin merhatiin brandnya, company-nya. Jadi mereka nanyanya tuh juga udah yang aku penasaran deh Kak soal keputusan yang ini, what was the thinking behind that? Atau misalnya kalau pertanyaannya tuh deep itu tuh Dapet nih ya. Ini kayak dapet lagi, kritis lagi dia. Dan kritisnya maksudnya tepat gitu. Banyak juga tuh yang suka nanya kayak di sini kerjanya pulang jam berapa? Wah itu kok gitu Kak ini ada kalau lembur ada tambahan ini gak sih Kak? Waduh itu menurut aku tuh aku catat tuh. Benar. Kayak dia udah nanyain hal itu instead of dia padahal dikasih kesempatan untuk menanya hal-hal yang seperti yang tadi betul bilang kan. Menurut aku jangan ditanyakan guys. Jangan ditanyakan. Kalau mau ditanyakan nanti aja setelah interview. Kau tanyalah ke HRD-ku. Betul. Jangan tanya ke aku. Iya kan? Itu menurut aku tuh akan aku catat sebagai sesuatu yang kurang baik gitu. That's a really good point. Okay, take notes guys. Now ordinary versus top performer di mata Kak Icil. Karena menurut aku every company has very strong employees, tapi pasti adalah yang top performers. Entah mereka consistent show up, lain-lain, pokoknya mereka stand out. Apa personal metric buat kamu Kak? Kayak ini gue define sebagai top performer. Salah satu kata kalau yang aku bisa bilang bahwa orang ini akan menjadi salah satu orang yang aku bisa andalkan adalah pada saat dia adaptif, agile. Agile. Di dunia sekarang tuh bisa ya kita hari ini
bikin strategi A, besok strategi B loh. Aku paling sebel kalau seandainya di saat semua tim udah oke, semangat. Terus ada satu yang kayak, Kak ini ganti lagi gitu. Ya mau gimana ya, namanya dunia kan berubah terus ya. Apalagi dunia beauty tahu sendiri, red ocean guys gitu kan. Yang namanya berubah Kita harus sekarang A besok B. Iya, Biasanya bener. kita ada event misalnya kayak ada bazar atau ada buka booth gitu kan. Terus kita lihat, ih kok sebelah kanan kiri kita pada bikin poster ya untuk bisa ngundang orang datang. Kita nggak bikin ya. Ya mau nggak mau kan aku minta dong. Besok bisa bikin ya guys, besok jadi. Ya maksudnya harus iya nggak sih, mau gimana gitu ya. Kita juga pengen lebih banyak orang yang bisa beli gitu ya. Hal seperti itu sih yang kadang-kadang terjadi di lapangan. Jadi makanya aku akan paling happy kalau punya tim yang very very agile, adaptif. Walaupun mungkin pada saat berjalan bisa jadi gagal ya. Dalam arti kayak misalnya, Kak nggak bisa lagi Kak, ternyata cetaknya cuma bisa 2 hari. Ya nggak apa-apa, tapi at least yaudah aku coba deh Kak gitu. Aku coba deh Kak. Agility sama resilient itu sih yang salah satu yang mungkin Iya. menurut aku cukup powerful ya kalau orang punya 2 itu. Iya, aku setuju banget. Dan agility tuh menarik karena mungkin bisa dibilang agak kontras sama orang-orang yang rigid kan. Gitu. Tapi sementara di sisi lain mungkin Gen Z itu juga tipe yang establishing boundaries. Tadi Kak Icil bilang kayak maybe they want to stop working at 5 p.m. Atau they want certain limits kalau besok diminta poster tapi udah jam Lalu berapa? Nah itu how do you strike the right balance ya? Kalau Kak Icil misalnya ini ada yang nanya nih Gen Z kayak, tapi gimana ya balance ya Kak? Aku pengen boundaries, aku pengen work healthily, tapi di saat ada demand yang out of the blue, aku juga gimana caranya mau perform tapi tetap jaga boundary aku. Nah itu kan challenge tuh ya. Kalau aku sih akan tetap aku terabas. Sorry banget nih, karena kalau nggak aku terabas, ya nanti nggak terjadi gitu. Maksudnya kayak aku tuh orangnya 24 hours 7 days a week on, like literally. Mungkin satu kantor orang yang paling on tuh aku. Oke. Dan kadang-kadang aku tuh orang nggak bisa menunda apa yang ada di kepala. Jadi biasanya kalau aku akan WhatsApp di luar jam kantor, aku pasti akan say sorry dulu. Guys sorry ya, aku WhatsApp kalau besok aku keburu lupa. Nanti biasanya aku akan keluarin tuh A, B, C, D, E, F gitu. Mereka akan balas besok pagi, which is fine. Iya. Ya kan, karena ya mereka mungkin lagi tidur. Karena aku bisa WhatsApp jam 1 pagi. Tapi bukan berarti aku minta mereka untuk balas sih. Jadi aku balas besok aja ya guys, karena aku takut lupa kalau besok. Karena literally aku akan lupa kalau aku tunda besok gitu. Itu namanya dunia pekerjaan ya. Kita gak pernah bisa memilih apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Misalnya lo sebagai seorang A, ya lo kalau misalnya punya job desk A, B, C, ya mau nggak mau lo harus kerjain A, B, C, walaupun lo nggak suka. Namanya dunia kerja, iya kan? Iya. Jadi mau nggak mau ya itu emang harus kita lakukan sih. Bener. Mungkin ya, atau aku sambil brainstorming aja, mungkin kita tuh bisa melihat work health itu time horizonnya bukan just on a daily basis gitu. Iya betul. Karena di beberapa industri yang agility itu penting banget dan harus kita bisa adaptif, mungkin on a daily basis mungkin ada sesuatu yang kita harus work extra hard gitu. Betul. Tapi we can always balance it with the next day, maybe we take it a little bit more easy. Jadi maksudnya sebenarnya bisa mensuplemen dalam sebulan, misalnya you have a week that you work really hard tapi abis itu slow, a little bit slower dibandingin kayak rigid bener-bener oke, setelah jam 5 walaupun misalnya lagi event gitu nggak mau dikontak, it's probably very hard for your team juga masalahnya kan, yang juga mungkin menunggu reaksi atau respon dari kamu. Toh kita gitu. nggak setiap hari juga kan sebenarnya, kejadian itu kan nggak terjadi setiap hari. Iya itu tadi intensitinya nggak sebanyak itu. nggak sebanyak itu. Jadi kayak ya aku juga tahu diri ya bahwa ya kita nggak bisa lah minta orang melakukan hal itu setiap hari juga, yang nggak mungkin itu terjadi setiap hari juga sih. Jadi makanya pada saat aku minta ya berarti itu urgent gitu, hal-hal tersebut berarti memang harus dilakukan ya mau nggak mau ya. Karena ya aku melihat di tempat lain kayak lebih keras daripada di tempat gue gitu loh. Maksudnya kayak gue denger cerita-cerita teman-teman kita kayak lebih keras hidupnya dibanding gue. Jadi kayak aku merasa apa yang dilakukan tuh masih cukup dalam tahap yang wajar lah, gak yang parah juga gitu ya. Masih dunia beauty ya, tahu sendiri ya dunia beauty kan seperti apa. Iya benar. Kalau mencari work life balance mungkin tidak di dunia beauty sih. Jangan masuk dunia beauty. Ya gak sih? Jangan masuk dunia beauty. Agak benar, tapi aku berat ngomongnya. Karena kita di dunia beauty. Mau gimana? Iya. Iya. Benar. Iya. What's your
opinion on konsep kayak kutu loncat gitu? Karena personally aku kalau ngelihat CV terus ngeliat kok ini cuma 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan, itu tuh biasanya aku agak-agak ragu, agak-agak mikir gitu. Tapi mungkin di perspektif temen-temen gitu kan, justru aku pengen cepet expose Kak, cepet ngelihat banyak hal baru, terus mungkin gajinya naik terus kalau ganti-ganti kerjaan gitu. Ada perspektif nggak as a pasti kalau seandainya ada yang apply terus aku lihat gajinya kerjanya 3 bulan aku pasti akan bertanya why-nya sih, udah pasti. Iya kan? Aku pun. Dan biasanya tuh nggak akan aku langsung masukin ke priority untuk aku shortlist kan. Iya. Karena kayak padahal mungkin tempatnya bagus-bagus tapi wait kok cuma 3 bulan kan berarti probation, either dia nggak lulus probation atau dia nggak lanjut probation, maksudnya dia dengan keinginan dia sendiri iya jadi biasanya kalau 3 bulannya tuh lebih dari 3 tempat gitu ya, enggak deh kayaknya. Dan pertanyaan yang biasanya muncul di kepalaku adalah di 3 bulan itu kira-kira experience-nya bisa cukup impactful dan meaningful gak ya gitu. Udah pasti enggak untuk sih untuk menjadi pembelajaran atau upskilling moment gitu loh buat teman-teman gitu. Jadi pengen tahu aja kayak range-nya yang kayak masih oke tuh berapa tahun? Sebenarnya setahun tuh untuk Gen Z cukup lama sih. Gitu ya. Cukup lama untuk Gen Z. Karena aku baru interview, bener-bener hari ini aku baru interview. Jadi beberapa kali ada keluar tuh kata-kata, ya aku kan udah cukup lama ya Kak, aku udah setahun kemarin di sini. Oke. Jadi memang standar lama mereka tuh setahun. Ya kita juga harus mengerti ya itu kayak mungkin mereka cepat bosan juga. Kalau buat gue 2 tahun tuh cepat sih buat millennials ya. Benar. Ya kan? 2 tahun tuh cepet. Iya. Jadi gue merasa gue kerja di L'Oreal hampir 3 tahun tuh cepet sih. Gue merasa banyak hal yang belum gue pelajari sebenarnya. Right. Gitu. Jadi kalau pada saat mereka bilang 1 tahun tuh lama, ya mungkin lamanya mereka tuh 1 tahun. Dan ternyata emang di BLP mostly Gen Z yang di atas 1 tahun itu nggak banyak sih memang. Iya. Itu truth banget ya. Itu nggak banyak memang. Kayak 1 tahun mereka udah mulai gerah nih gitu, udah mulai kayak bertanya. Tapi jadi semacam unicorn gak sih? Kalau buat aku ya, kalau aku ngelihat di stack of CVs atau applications, terus ada yang oh my gosh, dia stay di tempat ini, misalnya selama 3 tahun, terus promoted terus, jadi unicorn aja. Jadi kayak jadi a unique dan langsung stand out. Kalau aku personally. Ada beberapa orang yang tumbuh bersama BLP sejak BLP berdiri sampai sekarang masih ada. Itu dia start as eksekutif, kemudian dia masuk jadi senior eksekutif, sampai akhirnya sekarang jadi junior manager tuh banyak sebenarnya. Dan itu mostly millennials. Jadi yang mungkin kerja di BLP 3 tahun ke atas, 3-5 tahun, bahkan ada yang udah 9 tahun kerja di BLP, itu juga ada. Kalau dari aku as an employer, aku nggak terlalu nggak terlalu mikir pusing lah tentang mereka yang lama atau enggak. Tapi yang aku pikirkan adalah oke, lu kerja sama gue, lu mau berapa lama pun lu kerja sama gue, ya kita maksimalkan kemampuan yang kita punya gitu. Jadi dan kita tumbuh bareng di momen. Dan kita tumbuh bareng. Cuma memang aku tuh udah mulai, wah ini hypo tuh high potential. Hypo nih, apa nih yang bisa gue lakukan supaya anak ini nggak kemana-mana gitu. Ya kita macam-macam ya, misalnya kayak contohnya kita lebih banyak ngobrol sama dia, kita kasih dia challenge lebih banyak misalnya, atau kita cek lu butuh apa, lu butuh pelatihan apa, karena kita juga punya budget buat pelatihan. Jadi lu butuh apa nih, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai, aku sih sangat menghindari retain orang sebelum dia minta resign. Biasanya kan resign kan akan ditarik orang ya. Biasanya dengan dia resign, dia pasti akan minta kita untuk meretain, biasanya kan gitu. Jadi aku sebisa mungkin menghindari hal itu terjadi sebelum orang ini resign, terutama untuk high potential. Jadi biasanya aku akan ajak ngobrol dia, lu butuh apa, career path-nya mungkin kita perhatikan lagi, sehingga kita menghindari orang-orang high potential ini keluar dari BLP gitu. Iya. It's a really good point. Oke. Sebenarnya ini last point. Kadang mungkin di luar sana ada yang bingung dan ngerasa agak blurry nih, ambigu. Lingkungan kerja ini tuh sebenarnya toxic atau justru kitanya aja yang sensitif? Dan kalau beneran toxic, ya seharusnya gitu ya, kita mungkin resign atau do something about it gitu. Mungkin teman-teman di sana juga akunya yang terlalu sensitif ya Kak, terus takutnya aku keluar tapi terus nyesel gitu. Nah gimana nih, maksudnya kita punya thoughts gak Kak Icil, gimana cara bedain tempat kerja yang ini beneran toxic versus ini adalah sebenarnya challenge dan tempat untuk
kamu tumbuh? Karena kadang-kadang blurring, ya kan, ambigu. Sebenarnya kadang toxic atau nggak toxic tuh balik lagi ke point of view gak sih? Point of view orang terhadap kejadian yang menimpa dia gitu. Pada saat point of view-nya itu di arah yang sebaliknya, pasti orang akan menganggap itu toxic. Tapi kalau point of view-nya di tempat yang lain, bisa jadi itu adalah challenge gitu. Sesuatu yang berbeda gitu. Kadang toxic itu adalah pada saat value udah nggak sama. Jadi persepsi personal sebenarnya, pengalaman personal. Iya. Karena kadang-kadang orang menganggap sebuah culture atau sebuah perusahaan itu toxic, bukan berarti ada abusive di situ kan. Bisa jadi kayak persepsi gitu, atau point of view, atau misalignment sama kebutuhan individu tersebut. Gitu kan. Kan perusahaan kan bukan badan amal gitu ya. Pasti kan kita give and take lah. Gue bayar lo bekerja buat gue. Gitu kan, kasarannya seperti itu. Jadi kita expect orang akan berikan sesuatu yang sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi pada saat mungkin dia merasa value-nya seharusnya lebih tinggi dari apa yang diberikan oleh perusahaan, itu kan udah gak align. Itu akan menimbulkan ketoksikan di kepala orang yang mungkin merasa tidak sesuai ini. I see. I really like that. Iya kan. Tapi kadang-kadang perusahaan tuh gak bisa ngasih semuanya gitu. Kita juga punya perhitungan sendiri. Apabila mungkin orang ini meminta lebih tinggi dari apa yang bisa kita kasih, ya kita bisa apa sebagai perusahaan. Atau misalnya orang ini, gue pengen naik jabatan, gue pengen jadi manajer, tapi kemampuannya belum sampai manajer, gimana dong, say? Iya gak? Kan pasti kita as a helicopter view punya pandangan sendiri kenapa orang ini belum tepat untuk menjadi seorang manajer. Mungkin kedewasaannya, kebijaksanaannya, point of view-nya. Kita mungkin dia gak mengerti point of view itu. Jadi kalau sekarang aku udah gak ambil pusing sih. Apabila mungkin dia udah gak sesuai, ya lama-lama dia akan resign juga gitu. Dan kalau memang di high potential, ya pasti kita akan berusaha tanya, lo kenapa? Masalah lo apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau apa yang bisa kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya mau gak mau kita harus lepas dia. Supaya dia bisa berkembang di tempat lain. Ya mungkin kita sudah tidak sejalan aja. Sesimpel itu sih sebenarnya. Dan kadang-kadang perspektif perusahaan tuh lebih kayak kita harus fair terhadap juga employees yang lain. Itu dia. Gitu. Jadi mungkin dari perspektif satu orang ini, saya punya list of demands gitu kan. Tapi perusahaan supaya bisa long lasting, harus juga fair dan punya sistem-sistem yang konsisten terhadap semua yang lain gitu. Kalau kita ngiyain dia terus nanti yang lain minta, apa kabar hidup saya? Apa kabar hidup employee yang lain gitu. Itu. Jadi point of fairness-nya tuh sebenarnya menurut aku ya itu sih, kayak kadang-kadang ada elemen kolektifnya gitu yang harus dipikirkan. Ya kita sebagai yang berada di atas itu mungkin resiko kita ya. Kayak ya kita gak bisa bikin semua orang happy, tapi ya sudah mau gimana, demi kemuslahawatan bersama ya itu resiko kita untuk istilah gini, kita mau berbuat baik diomongin, kita mau berbuat jahat diomongin, ya sudahlah gitu kan. Jadi kita as a employer, as a leader, apalagi as a HR gitu ya udah itu kita lakukan apa yang seharusnya yang terbaik buat semuanya. Kalau ada yang udah nggak sesuai, ya lama-lama dia juga akan keluar sendiri gitu. That's great. Last question. If you could go back in time, what's one piece of advice you would give to your 20-year-old self about your career specifically? Apa ya? Atau kalau misalnya nggak spesifik karir juga nggak apa-apa. Susah ya pertanyaannya ya, apa ya? Mungkin bukan advice kali ya, kayak ini sesuatu hal yang sebenarnya udah akhirnya aku lakukan juga, dan pelan-pelan aku bisa mengerti dan memahami diri sendiri kali. Kayak it's okay kalau lo nggak tahu. It's okay kalau lo nggak tahu. Lo akan pelan-pelan mencari tahu itu, dan at the end lo akan temukan jawabannya. Jadi it's okay kalau nggak tahu, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang entrepreneurship is a lonely journey ya. Right. Ya kan. Pada saat kita ngerasa kayak keputusan gue bener gak ya, gue harus apa ya sekarang, kadang-kadang ke depannya gue harus ngapain ya. Itu menurutku adalah sesuatu yang terjadi terus buat kita as an entrepreneur. Dari dulu mungkin dia baru punya 9 produk sampai sekarang, itu pertanyaan yang terus ada. Kira-kira jalan gue salah gak ya, jalan gue bener gak ya. Tapi kalau ternyata kita gak tahu harus apa, ya it's okay gitu. Nanti lama-lama kita akan ketemu jalannya kok gitu. It's okay untuk lo gak tahu gitu. Iya, karena ada perasaan gak tahu, terus juga ada pressure bahwa gue harusnya tahu. Itu yang sebenarnya mungkin gak perlu ada gitu. Bahwa it's okay. It's okay. When you don't know it's okay. Yuk kita figure it out aja. Thank you banget. Sumpah aku se-happy itu dengan conversation ini. Semoga berfaedah ya. Iya, sangat-sangat berfaedah. Aku punya my own personal favorite quotes juga sih, dan favorite insights gitu dari semua ini. Yang pertama tuh tadi yang nempel banget adalah how you approach risk, and bahwa risk itu sebenarnya bisa calculated loh.
Jadi if you want to take risks in your 20s about your career, then have it be somewhat calculated, sudah diperhitungkan. Mungkin ada batu loncatan yang kamu bisa ambil dari pekerjaan pertama kamu, jadi dari stepping stone pertama. Jadi it's not literally starting from scratch. I think that's a really good point gitu, bahwa nggak semata-mata sekecil apapun yang resiko yang kita lakukan pasti akan tetap menjadi bekal gitu. Iya. And I think the second point yang menurut aku menarik adalah mungkin when it comes to setting boundaries with your company and with your work, ya there is such a thing as shifting or expanding your time horizon tadi sih. Kayaknya tuh kalau kita berpikir terlalu mikro, kayak hari ini Kak Icil atau Kak Maudi kontak aku jam 7 malam, kayak gue stres banget gitu misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya agility juga important kadang-kadang in an industry, and gimana caranya teman-teman bisa strike the right balance and finding moments of misalnya pekerjaan lagi intens sekarang, and then making sure you know when to pause juga gitu. And I think it's even okay to acknowledge and ask for pauses. Kadang-kadang kita di company juga kalau abis ada event yang gila, we have days off atau we have people work from home. Aku jadi cukup gampang kok untuk mendapatkan cuti. Iya. Dan kita di kantor tuh setiap setahun sekali ada outing. Iya. Ya jadi kayak untuk melepas semua beban. Itu penting. So those are some of the points. Yang terakhir tadi adalah Gen Z as an asset juga ya. Aku tuh merasa sebenarnya Gen Z contributes in their purpose drivenness. They give their all. They are also very digitally savvy. Betul. Gitu. Jadi mereka kayak setting the culture of kayak digital literacy in the workplace juga, and they come up with great ideas for the company gitu. I love Gen Z. Aku begitu ada kayak stereotype gitu. Gitu kayak I love Gen Z. karena selalu ada two sides of the coin kan. Iya. Yes, misalnya ada tendensi tertentu, tapi di sisi lain kayak yang tadi Kak Icil bilang, kalau udah dapet yang bener-bener passionate, wow. Love sih, love. I really love Gen Z. Love it. Okay, thank you again. Terima kasih. Thank you for your time. Thanks for joining us in Spotlight today, guys, and catch you in the next episode. Bye-bye.